Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda. Gimana kabarnya guys? Ketemu lagi dengan saya di channel Lunjiwa Farm. Kebetulan kali ini saya akan berbagi tentang tutorial cara karantina atau unboxing durian super tembaga dan namlung atau cumasi. Kebetulan beberapa waktu lalu saya barusan pesan dari Bapak Ulis dari Bangka langsung, kalau nggak salah ya, itu tepatnya di Muntok, dan di sana terkenal dengan durian super tembaganya yang kualitasnya tidak diragukan lagi guys. Untuk saat ini sepengetahuan saya sih, untuk durian lokal Indonesia super tembaga dan cumasi masih tetap andalan ya, tetap andalan. Nah, ada juga mungkin durian bawor. Cuman untuk kali ini saya akan berbagi tentang unboxing dan treatment tutorial cara penanaman durian super tembaga dan namlung atau kalau dibilang orang cumasi alias tai babi. Oke, langsung guys, ikuti video saya berikut ini. Oke, lanjut. Oke guys, kebetulan kali ini akan saya tunjukkan packing dari durian super tembaga dan cumasi dari Bapak Ulis. Kebetulan Pak Ulis itu beralamatkan di Jalan Batik, Tikal. Bagi rekan-rekan yang mau pesan ya, saya udah pesan 2 kali guys. Alhamdulillah bibitnya kualitasnya bagus dan dijamin asli, karena di sana ada pohon induk yang sudah lumayan umur dan terbukti kualitasnya cukup bagus, yaitu atas nama Pak Nurkolis ya. Di alamatnya di Muntok, Bangka Barat. Ya mungkin itu. Nanti untuk selebihnya saya akan infokan atau saya akan tuliskan untuk pemesanannya durian super tembaga maupun cumasi dari Bapak Ulis yang dari Bangka Belitung. Ya seperti ini guys, packingnya. Kebetulan tadi untuk durian super tembaganya sudah saya buka ya kan. Ini masih segini ya, dan ini untuk durian namlung ya, seperti ini guys. Oke, durian namlung seperti ini, kualitasnya bagus guys, seger dan packingnya bagus. Untuk sebelumnya yang udah saya pesan itu juga udah saya tanam dulu. Pertama pesan saya 10 batang dan alhamdulillah mati 3, itu pun mungkin karena faktor cuaca yang cukup panas waktu itu. Untuk kali ini juga saya akan berbagi tentang tutorial cara penanaman ya. Ini nanti rencananya mau saya tanam di planter bag ukuran 50 liter. Harapannya akan saya lakukan pembesaran di kebun saya dulu ya, biar nanti udah adaptasi ya dengan kondisi air tanah yang ada di kebun saya. Ini kebetulan tadi yang sudah saya tanam, nanti akan saya siram B1 juga untuk anti stres. Oke, seperti itu. Ini ukuran planter bagnya 50 liter ya guys ya. Nanti akan saya coba pembesaran, kurang lebih rencana saya sampai umur 1 tahun. Jadi harapannya di planter bag ini akan saya rawat dengan langsung saya taruh di tempat terik panas, agar udah beradaptasi dengan lingkungan sini dan air di tempat saya. Oke, ini. Oke, kebetulan di sini ada mertua saya yang membantu juga. Ini medianya tadi udah saya olah ya guys ya. Medianya
tanah subur. Tanah subur. Nah ini Pak, masuk YouTube Pak, Bapak nanti. Tanah subur 1, sekam padi 1, kapur dolomit secukupnya, ditambah TSP, NPK, dan furadan. Untuk treatment penyiraman awalnya nanti saya akan basahi planter bag tersebut yang tadi itu dengan air yang sampai kuyup. Setelah itu akan saya sirami menggunakan B1 dengan takaran 1 tutup botol B1 dicampur dengan air 15 liter. Nah nanti kita siram per pokok tanaman kurang lebih untuk pertama ya, untuk treatment pertama 2 gelas air aqua. Oke, langsung untuk awalnya seperti ini. Usahakan ya jangan menggunakan pupuk kandang ataupun kompos, karena pengalaman saya kalau kompos ataupun pupuk kandang itu belum terfermentasi, itu bisa menimbulkan jamur dan bakteri-bakteri yang menyebabkan pembusukan akar guys, atau bahkan bisa juga menimbulkan penyakit terhadap tanaman itu sendiri ya. Harapannya kita malah subur, malah beberapa percobaan malah mungkin awal penanaman 1 minggu 2 minggu tanaman itu subur guys, tapi begitu menjelang ke tanaman ukuran umur 1 bulan 2 bulan setelah tanam langsung rontok karena panas. Oke, langsung ini durian super tembaga ya guys ya. Untuk membukanya usahakan dirobek ya polybagnya dari samping ya seperti ini. Jangan sampai media tanam yang dari polybag ini pecah guys. Usahakan ya jangan sampai pecah, karena kalau sampai pecah perakaran atau akar serabutnya itu putus, kemungkinan hidupnya paling tinggal 50% guys ya. Karena apa? Karena dia baru beradaptasi, udah ditambah stres lagi dengan perakaran yang putus, kemungkinan besar mati. Untuk mencegah itu makanya saya menggunakan media tanah biasa, campur sekam, campur kapur dolomit, campur TSP dan NPK secukupnya sebagai pupuk dasar, ditambah furadan ya untuk menghindari kepik-kepik, semut, ataupun kayak ulat apa itu yang kecil namanya itu ya, rayap itu ya, itu fungsinya itu guys ya. Seperti ini. Untuk penanamannya jangan lebih dari tanah yang ada di polybag tadi guys ya, seperti ini. Yang batasnya tanah di polybag tadi seperti ini, yaitu karena kalau kita nanamnya lebih atau sampai di atasnya sambung atau okulasi ini, itu akan menimbulkan pembusukan. Karena yang kita kejar untuk awal ini adalah akar serabut ya kan, akar serabutnya aja, karena kita taruhnya di planter bag. Tujuannya dicampur sekam, harapannya tanah ini dalam kondisi lama pun tetap gembur ya kan, tetap gembur. Disiram juga enggak terlalu mudah genang air ya, seperti itu. Ya seperti ini. Nanti untuk proses menaruhnya untuk punggung dari batang ini yang melengkungnya kan ke sini, melengkung ke sini ya guys ya. Jadi ini usahakan diarahkan mengenai matahari pagi langsung ya. Harapannya tumbuhan ini pohon durian nanti akan tertarik pada waktu proses fotosintesis
dia akan menjadi tegak. Untuk sementara melengkung seperti ini, nanti kalau udah kena matahari rutin dia akan menjadi tegak. Begitu pula sebaliknya, kalau udah tegak ya kita sesuaikan, kita putar-putar untuk sementara, karena kita posisinya masih di planter bag, jadi aman ya. Untuk planter bag ini insya Allah guys aman kurang lebih sampai 5 tahun. Jadi nanti ketika udah umur setahun ini kita robek bawahnya saja pas waktu proses penanaman, dan nanti kita jahit lagi jadi bisa ditanam lagi. Oke ya, seperti itu. Ya ini untuk berikutnya ya, saya menggunakan tanah biasa saja, ini tanah biasa, tanah lapisan kedua yang ada di kebun. Harapannya kenapa? Karena kalau tanah yang paling atas atau terlalu topsoil di atas, ini tanah topsoil tapi untuk lapisan yang kedua guys ya. Karena apa? Kalau terlalu tanah yang di atas pasti nanti kedepannya akan tumbuh rumput setelah kita siramin. Oke, untuk pemupukannya nanti kita lihat guys setelah trubus dan ini tidak apa-apa, ini untuk sementara patah karena proses tadi perjalanan ya guys. Apa nanti kita potong, nanti akan tumbuh lagi biasa ini guys. Oke, next untuk proses penyiramannya nanti akan saya videokan. Oke, next. Oke ya, seperti ini guys. Setelah kita tadi memasukkan bibit durian namlung dan super tembakau dalam planter bag, ini kalau aturannya sih sebenarnya harus ditaruh di tempat teduh ya. Kalau untuk aturannya, teorinya, cuman kalau saya lebih suka langsung saya taruh di tempat yang terik ya, yang tidak terlindungi oleh apapun, jadi matahari langsung tembus ke tanaman ini. Harapannya agar tanaman ini tidak mudah terserang jamur ya. Tapi ada kuncinya guys. Kuncinya kalau tanaman sekecil ini kita taruh di planter bag ya, perakarannya masih sedikit, kuncinya adalah airnya harus cukup. Airnya harus cukup, harus disirami tiap pagi dan sore hari. Tentunya tiap seminggu sekali saya selalu menambahkan vitamin B1. Vitamin B1 ya, salah satu fungsinya untuk adalah obat anti stres ya, bisa untuk mencegah kerontokan. Jadi sementara untuk beradaptasi di lingkungan sini sampai nanti pemupukan awal, per seminggu sekali saya menggunakan vitamin B1 yang campurannya, takarannya 1 tutup botol vitamin B1 dicampur dengan air 15 liter, lalu disiramkan per pokok tanaman kurang lebih 2 gelas aqua. Terus tetap guys, tetap diperhatikan hama-hama yang nanti bisa timbul. Untuk pencegahannya di media tanamnya tadi ya, seperti yang tadi saya sebutkan, sudah saya siapin kapur dolomit untuk mengatur pH tanah, furadan untuk menghindari rayap, semut, salah satunya itu. Nah, untuk arahnya penanaman ya seperti ini ya, seperti ini. Jadi punggung dari bibit ini, punggung batang dari bibit ini saya arahkan ke matahari pagi, ya. Tujuannya nanti juga untuk mengatur bentuk tajuk. Jadi ini nanti guys, ini sementara kan masih layu, masih loyo karena masih proses adaptasi. Nanti itu dia bisa langsung kencang gini, tas seperti itu ya. Ini bakal seperti ini, durian tuh seperti ini. Kemana tadi ya? Mana? Itu udah kelihatan kan? Itu yang putih-putih itu calon itu.
calon hama kutu kebul. Nah, itu nanti mungkin kita pantau lah seminggu sekali lah, kita seminggu yang akan datang kita semprot. Untuk pemupukannya saya sementara nanti menggunakan pupuk NPK kurang lebih ya setengah sendok makan sampai 1 sendok makan. Kalau enggak ya kita larutkan di air, 1 sendok makan kita larutkan di air kurang lebih 10 sampai 15 liter baru kita kocorkan. Agar apa guys? Karena perakarannya masih sedikit, jadi agar pupuk tersebut cepat diserap oleh perakaran. Nah, seperti itu. Ini rutin. Kurang lebih saya kemarin ngambil bibitnya berjumlah 10 super tembaga dan 10 durian cumasi ataupun namlung. Oke, next. Oke guys, untuk langkah berikutnya setelah tadi bibit kita taruh di planter bag semua, yaitu treatment terakhirnya saya menggunakan vitamin B1 ya, vitamin B1 ini sebagai vitamin untuk mencegah stres dan kerontokan karena proses adaptasi. Oke, aturan pakainya saya menggunakan 1 tutup botol vitamin B1. Oke, seperti ini. Nah, pas. Dan saya menaruhnya kurang lebih di air 15 liter guys. Nah, seperti ini. Kita aduk-aduk sampai betul-betul tercampur. Oke. Kita aduk-aduk dulu guys. Ini cuacanya lumayan ya. Sebenarnya ini guys, ini ini bukan karena faktor vitamin B1 ya, karena warnanya kayak gini. Kebetulan tadi gelas aquanya ini bekas untuk gayungnya kapur dolomit, jadi enggak apa-apa. Oke. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata, baru nanti per pokok tanaman kita siramkan kurang lebih setengah dari gayung ini ya, setengah dari gayung ini. Kita campur, pastikan campur dulu. Oke, setelah campur langsung kita aplikasikan gini, siramkan di dekat batang ini ya, ini. Ya cukup. Oke, maaf videonya tangan 1. Campurkan ke semuanya. Oke, seperti itu. Nanti kita kasih ke seluruh tanaman yang barusan saya tanam tadi. Oke, next. Oke, jadi seperti itu tadi ya guys ya, tutorial unboxing durian super tembaga dan durian namlung. Dan kebetulan barusan saya datangkan, dan kebetulan juga baru tadi malam nyampe di tempat saya dari Bangka Belitung. Langsung saya pesan dari Pak Ulis yang udah terkenal di YouTube itu guys. Oke, mungkin itu aja. Jadi treatmentnya itu kenapa saya langsung taruh di terik matahari, karena harapannya gimana ya, untuk agar tidak gampang terkena jamur guys. Karena kalau di tempat teduh itu perawatannya rutin juga. Memang kelembapan terjaga, enggak perlu nyiram tiap hari, tapi mudah juga terserang penyakit. Dan harapannya saya taruh tempat panas. Kuncinya satu, selama proses intinya ini kan proses karantina guys, sampai proses sebulan nanti pemupukan awal. Jadi air itu harus cukup, betul-betul harus cukup. Tiap pagi dan sore hari disiram. Per seminggu sekali kita kasih vitamin B1.
Oke, mungkin itu aja harapannya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, buat sahabat Lun Jiwa semuanya. Ketika ada mungkin salah ataupun tidak sesuai dengan teknik-teknik teman-teman semuanya pada saat proses menanam, mungkin bisa saya juga dikasih masukan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini agar teman-teman semuanya bisa terus aktif mengikuti video-video tutorial bisa mengenai tentang peternakan maupun pertanian di video saya selanjutnya. Tetap semangat, jangan takut gagal guys, terus berusaha, insya Allah usaha itu tidak pernah ingkar akan hasilnya. Oke, terima kasih, salam petani muda, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.